Adik-adik gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, jangan lupa minum obat ya, makan makanan yang bergizi, sama jangan lupa istirahat. Nah, sekarang kita mau memulaikan ibadah kita pagi ini. Kita mau menyanyikan pujian Matahari Bersinar Terang. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kesehatan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kakak guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman. Biarlah apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik udah siap ya dengerin firman? Yuk sama-sama kita saksikan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Wah, pasti semuanya sehat. Tetap jaga protokol kesehatan ya dimanapun berada. Kali ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Nisanti ajak berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Iya adik-adik, Alkitab adalah buku kesayangan. Karena di dalam Alkitab berisi tentang firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 22. Nah, tema renungan kita ibadah pagi ini adalah jangan kotori rumah Tuhan. Nah, adik-adik pernah melihat orang yang sedang bersih-bersih rumah misalnya? Coba ingat-ingat ya. Misalnya lihat ayah dan ibu atau kakak sedang ngapain? Ya, mengepel rumah. Terus menyapu halaman, menyapu lantai rumah. Dan adik-adik juga bisa bantu loh bersih-bersih. Misalnya apa? Iya, dengan kemoceng. Ya, mengelap-lap meja dengan kemoceng, membersihkan debu. Bisa ya, kenapa harus dibersihkan? Iya, semua diharapkan supaya lingkungannya menjadi bersih. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga senang dengan kebersihan. Nah, adik-adik, nanti sebentar lagi adik-adik akan melihat kisah tentang Tuhan Yesus yang membersihkan bait Allah. Bait Allah itu adalah
gereja. Ya, yang biasanya kita pakai untuk beribadah hari Minggu. Kalau kita sudah boleh pergi ke gereja. Ya, kalau saat ini adik-adik ibadahnya masih online, tidak apa-apa. Yang penting tetap beribadah dan memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus melihat bait Allah, kondisi bait Allah itu sangatlah kotor dan juga berisik. Kenapa ya? Seperti apa? Coba, kira-kira seperti apa ya? Oh iya, seperti pasar. Ada yang tawar-menawar. Ayo sini, kesini aja, di sini lebih murah. Wah, ribut sekali ya adik-adik ya. Pernah pergi ke pasar? Nah, seperti itu ya di pasar. Nah, di bait Allah itu ada orang yang sedang tukar-menukar uang, dan juga ada yang jual beli, burung dan lain-lain. Tuhan Yesus sangat sedih. Yuk, sebentar lagi kita lihat. Mari kita saksikan. Komik Alkitab Anak Kristen Sekolah Minggu. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12-17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah, tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan." Tuhan Yesus berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Kemudian datanglah orang-orang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, "Hosana bagi anak Daud." Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan, pergi ke kota Betania. Ayat hafalan, "Rumahku akan disebut rumah doa." Kitab Matius pasal 21 ayat 13. Dari cerita yang sudah kita dengar tadi, kita lihat tadi apa yang kita bisa ambil pelajaran. Ya, Tuhan Yesus menyukai kebersihan. Kita pun juga bisa melakukannya, tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Caranya bagaimana?
ketiga yang harus kita jaga. Bersih lingkungan, bersih hati, bersih pikiran. Dan ada satu lagi, yaitu bersih dalam bertutur kata, dalam berbicara. Nah, sepertinya mudah ya, tapi kita pasti bisa melakukannya dengan percaya bahwa Tuhan yang memampukan. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri. Kita belum apa-apa sudah marah-marah. Iya, tapi sekarang adik-adik juga Mbak Santi mau belajar. Yang pertama, bersih lingkungan dengan menjaga lingkungan di sekitar kita. Yang terdekat saja lingkungan rumah. Ikut membantu mama, papa membersihkan lingkungan. Membersihkan rumah, membersihkan halaman, membersihkan tempat tidur kita waktu kita bangun tidur, menata bantal, guling, ya, merapikannya. Lalu bisa juga membantu mama meletakkan setiap apa yang sudah kita pakai makan tadi dibawa ke dapur, ya. Kalau belum bisa cuci piring, mama yang cuci piring. Tapi anak-anak sudah bisa membantu membersihkannya dan meletakkannya di wastafel. Juga bisa bantu mama sapu-sapu halaman, ya, ngumpulin sampah, buang ke tempat sampah. Itu yang pertama, bersih lingkungan. Yang kedua, bersih hatinya. Bersih hatinya, adik-adik Pak Santi mengajak supaya kita menjaga hati kita untuk terus melakukan segala sesuatu dengan hati yang bersih. Artinya dengan yang tulus, ya, membantu mama dengan tulus. Ya, yang ketiga, bersih pikirannya. Kemudian masih ada satu lagi, apa tadi? Iya, bersih dalam bertutur kata, berkata-kata, ya, berkata-kata yang baik, yang sopan, ya, hormat, tidak berkata-kata yang kasar, berani, memberontak, itu tidak baik, ya adik-adik ya. Bisa? Pasti bisa. Bersama Tuhan Yesus, adik-adik pasti bisa. Bahkan bisa jadi teladan bagi orang-orang dewasa yang lain atau bagi teman-teman adik-adik. Bisa ya? Yuk kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjaga hati kami bersih, pikiran kami bersih, tutur kata kami bersih, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah, itu tadi firman Tuhan kita hari ini ya. Sekarang sebelum menutup, kita mau menyanyikan pujian penutup Happy Ya Ya Ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Adik-adik, sebelum kita menutup pada ini, mari kita berdoa Bapa kami. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu